Dia wanita terhormat yang tak gila hormat. Dia wanita pebisnis yang tak pernah sinis. Dia wanita kaya yang tak buta harta. Dia wanita yang cerdas namun lembut hatinya. Dia yang memilih Al-Amin bukan yang lainnya. Dia yang melahirkan 7 keturunan mulia: Al-Qasim, At-Thohir, At-Thoyib, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Salam sejahtera atas mereka. Dia yang pertama beriman saat yang lain membantah. Setia mendampingi Rasul memperjuangkan agama dengan lillah, menghabiskan harta benda tanpa resah gelisah. 25 tahun bersama saat suka dan duka. Dia yang membawa bahagia dan ketenangan jiwa. Dia yang menjabat jaminan rumah permata di surga. Dia yang selalu dikenang meskipun telah tiada. Dialah Bunda Khadijah. Wanita hebat di balik layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosa yang saya bacakan tadi merupakan gambaran ringkas sosok Bunda Khadijah. Kehebatan beliau sebagai seorang saudagar atau dalam bahasa saat ini businesswoman atau bisa juga wanita karir tertulis di berbagai buku, bukan hanya karya orang Arab tetapi juga orang Barat. Kasih sayang beliau kepada Rasulullah banyak diceritakan dalam sirah, sebagaimana juga kesetiaan Rasulullah senantiasa tergambar. Yang mengagumkan adalah bagaimana peranan beliau dalam dakwah Islam sehingga mendapatkan jaminan surga yang terbuat dari permata. Saya rasa kita semua di sini ingin menjadi sehebat beliau, berkarir, kaya, dan terkenal. Banyak pengagumnya. Namun sayangnya kita tidak tahu apakah kita akan masuk surga atau tidak, meskipun kita mengejarnya. Di sisi inilah maka kita bersama tentu saja ingin meneladani atau mengikuti beliau, sehingga suatu waktu kelak berkumpul di surga. Rasulullah bersabda, "Engkau akan bersama yang engkau cintai." Hadis muttafaq alaih. Jadi tidak ada salahnya kita menjadi follower dari Ibunda Khadijah. Mudah-mudahan dengan mengikuti setiap tingkah laku sikap beliau kita akan dapat bersama beliau ke surga. Nah, di sini apa saja sih yang perlu kita teladani? Yang pertama ada bekerja sesuai dengan syariat Allah, kemudian memilih pasangan hidup, menjalani kehidupan wanita sebagai istri dan sebagai ibu, dan juga selalu mendukung keimanan pasangan dalam kehidupan. Pertama perlu kita ketahui bersama bahwa Bunda Khadijah merupakan wanita yang bekerja dengan tetap memperhatikan syariat Allah. Meskipun pada zaman itu belum turun syariat Islam kepada Nabi Muhammad, tetapi kita bisa memastikan sudah ada syariat Allah. Kenapa? Karena pada masa sebelumnya bangsa Arab, khususnya Mekah, merupakan wilayah yang dikembangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat keberadaan Nabi, masyarakat mengimani Allah sebagai Rob mereka, Tuhan mereka. Hanya dengan berjalannya waktu, keimanan semakin luntur dan mulai muncul banyak penyimpangan berupa penyembahan kepada berhala. Namun bisa dikatakan dari berbagai kisah, Bunda Khadijah tidak pernah melakukan penyembahan berhala. Dalam bekerja, beliau merupakan orang yang tidak bekerja secara langsung di lapang, bergelut atau bersinggungan dengan masyarakat pada umumnya. Namun kalau dilihat dari keadaan sekarang, bisa dilihat bahwa dalam kisah tersebut Bunda Khadijah adalah seorang yang memiliki kemampuan manajerial yang sangat baik. Kalau dalam perusahaan saat ini mungkin status beliau adalah mengarah kepada General Manager atau CEO. Jadi di bawah Bunda Khadijah ada banyak orang yang bekerja di bawahnya. Status pada saat Nabi Muhammad bekerja di perusahaan Khadijah juga bukan sekedar seperti orang yang berjualan keliling atau marketing sales zaman now. Nabi Muhammad diberi anak buah yang langsung ditunjuk oleh Bunda Khadijah, yaitu Maisarah. Di bawahnya lagi tentu saja ada banyak orang-orang yang bekerja, mengangkut barang dan lain sebagainya. Dan saat Bunda Khadijah bertemu dengan orang lain, bukan hanya sendiri saja, tetapi juga
bersama dengan pendamping yang lain, saudara dan lain sebagainya, kemudian bekerja sesuai dengan keperluan. Bunda Khotijah sebelumnya pernah memiliki pasangan hidup, pernah menikah 2 kali. Dari suami yang terdahulu, Bunda Khotijah mendapatkan seorang putra, dan sejak meninggalnya suami Bunda Khotijah yang kedua, Bunda Khotijah tidak memiliki keinginan untuk menikah lagi, sampai kemudian beliau mendengar ada seorang yang bernama Muhammad yang jujur, amanah, dan berakhlak sangat baik hingga memiliki gelar Al-Amin. Disitulah awal Bunda Khotijah ingin mengetahui seorang dengan nama Muhammad. Bukan tertarik sekedar gosip, ganteng, keren, atau kaya, tetapi karena akhlak dari Muhammad. Beliau mengenal Muhammad bukan dengan cara berhubungan langsung, tetapi dia melalui orang-orang yang terpercaya, melalui Maisarah dan kemudian utusan-utusan yang lain. Jadi bukan dengan jalan pacaran. Hal berikutnya yang perlu kita teladani dari Bunda Khotijah setelah menikah adalah peran beliau sebagai pendamping hidup Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Dalam kehidupan wanita ada 3 peran yang harus dijalani dengan sukses, yaitu sebagai seorang anak, istri, dan ibu. Selama bersama Rasulullah, Bunda Khotijah menjalankan 2 peran kehidupan, yaitu sebagai istri dan sebagai ibu. Sebagai istri, beliau telah sukses memberikan dukungan, kasih sayang, dan ketenangan jiwa serta kebahagiaan kepada Rasulullah. Rasulullah saat masih dalam pencarian jati diri, masih mencari Allah, maka dia sering menyepi ke Gua Hiro. Bunda Khotijah senantiasa mengurus rumah tangga dengan baik, karena selama masa Rasulullah tinggal di Gua Hiro bukan hanya dalam waktu 1-2 hari, tetapi hingga mencapai 40 hari. Di sini Bunda Khotijah mempersiapkan bekal beliau dan mengantarkan keperluan-keperluan beliau selama menyepi. Bunda Khotijah juga merupakan satu-satunya istri beliau yang memberikan putra-putri. Ada 7 orang anak dalam 25 tahun pernikahan. Peran Bunda Khotijah berikutnya adalah pada masa Rasulullah sudah mendapatkan wahyu. Bunda Khotijah merupakan pendukung keimanan yang pertama. Beliau menenangkan Rasulullah pada saat mengalami ketakutan karena bertemu dengan malaikat Jibril. Beliau gemetar kedingin, kemudian beliau mengatakan, selimuti aku, aku mengkhawatirkan diriku. Bunda Khotijah dengan penuh kasih sayang dan kelembutan menyelimuti Rasulullah dan berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak akan membuatmu terhina sama sekali, karena engkau senantiasa menjalin silaturahim, menanggung beban, memberikan bantuan untuk yang tidak punya, memuliakan tamu, dan memberikan pertolongan kepada pihak yang benar. Khotijah merupakan perempuan yang pertama memeluk Islam, memberikan dukungan, memotivasi dalam masa-masa dakwah Islam, dan melakukannya dengan penuh kesabaran sepanjang waktu. Nah, bagaimana seorang Bunda Khotijah dapat memaintenance perilaku yang luar biasa tersebut? Dapatkah kita senantiasa tegar dalam bekerja, bertemu dengan banyak orang, dalam mendidik, dalam mengajar, dan lain sebagainya? Kemudian bagaimana kita berperilaku dengan benar terhadap suami, terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita? Apakah setiap tingkah laku kita itu benar? Maka kita perlu memiliki acuan untuk dapat melakukannya. Dasar satu-satunya dalam kehidupan kita adalah mencintai Allah lebih dari segalanya. Cinta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti suka sekali, sayang benar, kasih sekali, terpikat, ingin sekali, berharap sekali, rindu, susah, khawatir, risau kalau tidak bisa menggapainya atau tidak bisa bertemu dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, cinta berarti menghendaki sesuatu untuk meraihnya, atau menurut Al-Baidawi, cinta adalah keinginan untuk taat. Perasaan cinta kepada Allah maka akan mendorong keinginan yang kuat untuk menggapai cintanya, keinginan yang kuat untuk taat kepada perintah Allah, syariat Allah. Dan di dalam setiap masa ini maka wanita membutuhkan bimbingan untuk menjalani ketaatan.
Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, masyarakat Makkah pada masa itu bukan masyarakat yang tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Allah, melainkan masyarakat yang melakukan kejahilan-kejahilan atau pelanggaran terhadap syariat Allah yang ada sebelumnya, dan hanya sedikit orang yang masih memegang teguh syariat. Khadijah mengenal Allah, mencintai dan ingin mendapatkan cintanya, sehingga Khadijah melakukan setiap perilakunya dengan berdasarkan cintanya kepada Allah. Dia berusaha tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan termasuk dalam proses Bunda Khadijah memilih calon pasangan, maka dia menggarisbawahi perasaannya, cintanya kepada orang yang memiliki akhlak yang baik, yang diharapkan pasangannya akan mendorong dia kepada ketaatan kepada Allah. Pada saat seseorang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, atau bahkan mencintai Allah, maka kita mengharapkan Allah juga mencintai kita. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan cinta dari Allah? Itu adalah dengan menaati dan ridho terhadap setiap perintah Allah. Untuk menaati berarti kita harus tahu apakah yang Allah perintahkan kepada kita selama hidup di dunia, apakah yang dilarang atau yang harus dijauhi supaya Allah tidak memarahi, tidak dibenci oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah, ya Rasul, selain Allah dan engkau, siapa lagi yang wajib kami taati di dunia ini? Rasul menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Dalam hal ini, pada saat seorang wanita memiliki peran sebagai seorang anak, maka dia wajib menaati dan ridho atas perintah orang tuanya, sepanjang perintah orang tuanya tidak melanggar perintah Allah. Kemudian yang berikutnya adalah menaati dan ridho kepada perintah suami. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya. Selain itu, ada hadis dari Rasulullah, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud pada seseorang, maka aku akan memerintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan ridho atau cinta dari Allah, maka kita perlu melakukan hal-hal yang mendasar tersebut, lakukan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah, dan juga di dunia ini kita perlu melakukan ketaatan kepada orang tua dan kepada suami. Saat-saat mencari cinta Allah, atau saat kita kemudian ingin mendapatkan kekuatan dari Allah, maka pada saat kita melihat orang lain melakukan hal-hal yang taat juga kepada Allah, maka kita akan merasakan bahagia. Kita akan merasakan punya teman untuk bersama-sama. Ayo kita taat, ayo kita bersama beriman, ayo kita sama-sama menjalaninya. Kita tahu bahwa itu ada jaminan dari Allah bahwa kita akan bahagia selama kehidupan di dunia hingga di akhirat, karena tujuan panjang kita adalah akhirat. Maka kita akan merasa tenang saat melihat orang tua kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena bentuk ketaatan kepada Allah. Kita merasa tenang suatu waktu nanti suami kita bekerja, maka kita yakin bahwa dia bekerja sebagai bentuk ketaatan dari Allah. Dalam pekerjaannya dia akan menghindari hal-hal yang haram, hal-hal yang mengganggu bagi rumah tangga kita. Maka itulah kita akan merasakan perasaan yang kuat untuk menyayangi dan mencintainya. Dan tentu saja hal ini tidak bisa serta-merta terjadi, tetapi akan perlukan proses di dalamnya, proses untuk mempersiapkan diri kita untuk taat. Sebagai contoh, kadang seorang akhwat single ditanya kriteria calon suami yang diinginkan, dia akan menjawab yang soleh, yang dapat menjadi imam bagi keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah dia yakin siap menjadi makmum yang baik, siap menjadi seseorang yang taat kepada orang yang soleh tersebut? Nah, disinilah nanti proses-proses ini yang akan memerlukan waktu yang cukup panjang, usaha yang keras, hingga kita layak untuk mendapatkan cinta dari Allah. Jadi, cinta dari Allah lah yang akan membuat seseorang menjadi hebat. Pada saat Anda ingin hebat, maka Anda harus siap untuk taat.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.